Tak bisa dipungkiri, minum kopi atau ngopi telah menjadi bagian dari tren gaya hidup masyarakat modern dalam satu dekade terakhir. Kedai kopi atau coffee shop telah berubah sebagai lokasi ideal untuk menggelar pertemuan dengan teman atau rekan bisnis. Apalagi minum kopi memberikan sensasi yang menyenangkan, aromanya nikmat, menggugah selera, membuat rileks dan mampu menghilangkan rasa kantuk. Segelas kopi terbukti ampuh sebagai mood booster karena terbukti meningkatkan produksi dopamin pada otak manusia yang berefek pada perasaan senang dan bikin nyaman. Maraknya bisnis kopi juga memunculkan profesi-profesi unik yang bekerja di balik layar dunia kopi. Salah satunya adalah tester kopi atau biasa disebut sebagai cupper. Ya, jika selama ini kita hanya tahu nikmatnya secangkir kopi, sejatinya minuman paling populer ketiga di dunia ini punya proses panjang sebelum sampai di meja kita. Dari petani, pembeli kopi, coffee roaster, profesional cupper, barista, hingga sales produksi kopi. Profesional cupper dengan teknik cuppingnya yang mumpuni, tercipta untuk menilai rasa kopi dengan objektif. Wajar saja, ada banyak jenis varietas kopi di dunia dengan kualitas yang berbeda sehingga dibutuhkan para master yang ahli dalam menilai cita rasa kopi. Oke, karena kalau untuk pengujian cita rasa karena diuji, jadi harus ada standarisasinya. Jadi untuk uji cita rasa ini ada pekerjaannya atau profesinya. Emang profesinya menguji cita rasa. Jadi untuk menilai kopi ini bagus atau tidak, itu kan setiap orang punya preferensi masing-masing ya. Jadi bisa bilang si A bilang enak, si B bilang enggak. Jadi di sini ada satu bahasa yang dikatakan bahwa kopi yang bagus itu nilainya sekian loh. Di tangan para cupper profesional inilah kualitas kopi ditentukan. Selain dari rasa atau aroma, mereka juga menganalisa kecacatan pada kopi, cup clarity, body, dan karakteristik kopi lainnya. Hasil penilaian ini akan menjadi penentu nasib kopi di masa depan, apakah bisa dijual atau dilelang dengan harga yang jauh lebih tinggi. Seorang cupper membutuhkan sertifikat key grader atau seseorang yang secara profesional memiliki kemampuan dalam mencicipi kopi berdasarkan standar lembaga kualitas kopi dunia atau Coffee Quality Institute. Kalau menurut kami nomor satu adalah kita mengetahui cita rasa yang ada. Maksudnya apa? Kalau misalnya bilang, oh ini ada rasa peach nih di kopi, tapi kita belum pernah memakan buah peach. Kita nggak bisa mengidentifikasikan peach di kopi tersebut yang teman kita bilang tadi. Jadi kalau emang untuk range taste dan aroma buah-buahan, PR-nya kita adalah menikmati atau mencoba minimum buah-buahan tersebut. Umumnya, kegiatan kopi cupping punya 4 tahapan inti. Dari menyiapkan biji kopi bubuk hasil roastingan, lalu menyeduhnya dengan air bersuhu 93 derajat Celcius, atau 1 menit setelah air mendidih didinginkan. Kopi kemudian dibiarkan sekitar 7 menit agar tidak terlalu panas ketika diseruput. Suhunya tuh kurang lebih di 93 derajat Celcius. Gitu untuk masa resnya tuh sekitar 4-7 menit sih Kak biasanya gitu. Kenapa? Supaya saat kita seruping itu tidak terlalu panas. Pertama, kedua supaya kita bisa menentukan karena tuh kopi semakin dingin kan intensitasnya akan berubah gitu. Jadi kita tahu tuh perubahan antara ini di suhu ini berapa menit tuh biasanya ketahuan gitu. Kopi yang sudah mendingin akan mulai mengeluarkan aroma sesuai cita rasa yang dimilikinya. Agar bisa mendapatkan cita rasa kopi secara maksimal, perlu terlebih dahulu membersihkan ampas kopi yang berbentuk buih pada bagian permukaan kopi paling atas. Selanjutnya tentu saja masuk pada tahapan mencicipi cita rasa kopi dengan teknik khusus. Menyeruput kopi dengan kencang hingga menimbulkan suara khas di telinga. Jadi langsung pas masuk, apa yang kita rasakan? Untuk menyemburkan distribusi kopi ke mulut kita. Jadi semua area dapat. Kencangnya seruputan seorang cupper memang memiliki tujuan khusus.
karena ada beragam aspek detail dari rasa dan aroma kopi yang perlu dibedakan, seperti sweetness atau tingkat kemanisan, acidity atau level keasaman, hingga bitterness alias sensasi rasa pahit. Semuanya baru akan muncul sesaat setelah seseorang menyeruput kopi. Untuk memaksimalkan tiap rasa dan aroma, kapper biasanya memberikan jarak waktu sebelum mencicipi kopi jenis lain agar sensitivitas rasa pada lidah lebih optimal. Jadi ada juga kadang-kadang kalau mau cupping kita hindari makan makanan yang pekat atau yang pedas-pedas, yang cita rasanya terlalu strong kayak gitu. Ya. Bahkan kalau yang merokok biasanya paginya puasa ngerokok dulu gitu supaya cita rasanya full. Jika dilihat dari sejarahnya, proses mengenal cita rasa kopi secara lebih mendalam sudah dilakukan sejak abad ke-19. Dipelopori Clarence E. Bickford dari San Francisco, Amerika Serikat, teknik ini awalnya dilakukan dengan mata tertutup. Seiring berjalannya waktu, tekniknya terus disempurnakan hingga terbentuknya Specialty Coffee Association yang menerapkan standarisasi pada proses coffee cupping di seluruh dunia. Profesi sebagai kopi tester atau kapper profesional sangat menjanjikan. Gaji rata-ratanya per tahun bahkan bisa mencapai 300 juta rupiah. Selain bisa mendapatkan gaji yang cukup tinggi, seorang profesional kapper juga berkesempatan untuk mencicipi aneka jenis kopi terbaik dari Indonesia, bahkan dunia secara cuma-cuma alias gratis. Meski begitu, ada resiko tersendiri yang dialami seorang tester kopi berupa ancaman kesehatan, khususnya pada lambung. Ya, sudah menjadi rahasia umum bahwa kandungan kafein pada kopi seringkali menyebabkan serangan asam lambung pada penikmatnya jika dikonsumsi secara berlebihan. Katanya ya, banyak loh profesional kapper yang sengaja mengasuransikan lambungnya. Tapi kalau kita bicara tentang cupping, tentunya ini terkait dengan tuntutan pekerjaan juga begitu ya. Nah ini sebenarnya kembali lagi pada seberapa banyak dalam satu hari jumlah kopi atau tingkatan kadar kafein yang dikonsumsi. Jadi hati-hati pada para pemirsa yang punya kegiatannya memang pekerjaannya sebagai cupping taster of coffee begitu ya. Jangka panjang ataupun jangka pendeknya pada lambung-lambung yang sensitif tidak boleh dilupakan bahwa memang beberapa jenis kopi memiliki sifat stimulan untuk produksi asam lambung. Seiring majunya perkembangan bisnis kopi dunia, aneka profesi di bidang perkopian tentu saja semakin banyak dicari. Termasuk skill dari seorang profesional kapper sebagai penentu dari baik buruknya kualitas kopi yang diproduksi. Hal ini tentu saja teramat penting bagi majunya pertanian kopi yang akan berdampak pada kesejahteraan petani, juga pada peningkatan kualitas kopi Indonesia di kancah perkopian dunia.